Wa inna jadi ala inna fil jasadi mudghatan in soluhat idza soluhat soluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Daging ini kalau baik, maka seluruh jasad akan menjadi baik. Tapi kalau dia buruk, maka seluruh jasad itu akan menjadi buruk. Daging itu adalah hati. Jadi hati ini adalah pemimpin. Hati ini adalah kendali. Dalam hati tersimpan dua potensi. Apa itu? Nafsu dan akal. Nafsu berkecenderungan kepada keburukan, pembangkangan, enak-enakan, ya senang-senang, tidak mau patuh kepada syariat agama, perintah agama. Itu nafsu. Tapi hati, akal, itu adalah dia tunduk patuh kepada perintah agama, kepada perintah Allah. Pengennya ya sesuatu yang mengarah kepada kebaikan agama. Itu akal. Ini sesuai dengan dulu ketika Allah itu menciptakan manusia sebelum dilepaskan ke bumi itu, sebelum dilepaskan ke pasaran. Prototip manusia ini diuji dulu sama Allah dengan diberi pertanyaan begini, man anta wa man ana. Pertanyaan ini diberikan kepada dua potensi ini, yaitu akal dan nafsu. Nafsu, akal menjawab man anta wa man ana. Ketika diberi pertanyaan itu, akal menjawab ana abduka wa anta rabbi. Itu akal. Ketika ditanya oleh Allah, akal, siapa saya dan siapa kamu? Jawab akal, aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku. Ini menunjukkan bahwa ketika akal berbicara, ketika kita, dalam diri kita ini, ketika akal berbicara, ketika akal mendominasi, bahwa yang ada adalah kepatuhan, ketundukan, kepasrahan kepada Tuhan. Nurut ya. Kalau akal yang berbicara, kalau akal yang mendominasi. Tapi nafsu menjawab ketika ditanya seperti itu. Man anta wa man ana. Jawab akal, jawab nafsu. Ana wa anta. Kamu saya, kamu saya. Ini menunjukkan pembangkangan. Bahwa dalam diri kita itu ada potensi untuk membangkang. Untuk berbuat semau gue, untuk tidak patuh, untuk selalu berbuat jahat, selalu membangkang. Ini ada potensi itu dalam diri kita. Maka jangan sampai kemudian potensi yang berupa nafsu ini mendominasi kita. Sehingga yang ada kalau nafsu yang mendominasi, itu tandanya hati tidak bekerja, tandanya hati mati. Tapi kalau akal yang mendominasi, tandanya hati itu hidup. Jangan sampai hati ini kemudian mati sehingga kita dikalahkan oleh nafsu kita. Kalau kita kalah oleh nafsu kita, yang ada itu adalah pembangkangan, yang ada itu tidak patuh, tidak mau dinasihati, tidak mau melaksanakan perintah agama. Yang ada seperti itu. Nah, maka kalau hidup sudah dikendalikan nafsu, yang ada adalah gelisah, gersah, tidak enak dikit, marah-marah, pengennya senang-senang terus, tidak mau patuh kepada perintah agama. Itu kalau nafsu yang mendominasi. Maka sudah seharusnya kalau dalam hidup akal yang mendominasi, kita dikendalikan oleh akal kita. Kita harus menggunakan akal kita, pikiran kita. Ketika akal mendominasi, ketika kita menggunakan akal kita, maka kehidupan kita akan bahagia, akan senang,
akan selalu nurut kepada perintah Allah, perintah agama. Nah, maka bagaimana supaya kita terus menggunakan akal kita, agar supaya akal kita terus mendominasi hidup kita, diri kita? Maka kita jangan lepas dari ulama, jangan lepas dari ngaji, agar supaya apa? Hati kita selalu hidup, hati kita selalu menerima kebaikan, selalu basah, tidak mati. Makanya alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama fa innallaha ta'ala yuhil qalbal mayyita binuril hikmah kama yuhil ardul maitata bima'il matar. Jangan pernah meninggalkan para ulama, jangan pernah meninggalkan ngaji. Selalu dengarkan pengajian, selalu dengarkan petuah-petuah, nasihat para ulama, para kiai, agar supaya apa? Hati kita hidup. Karena hati itu bisa mati. Hati itu bisa tidak berfungsi. Ketika hati tidak berfungsi, yang ada itu nafsu yang merajai. Akal kalah. Nah, agar supaya hati ini menang, akal ini menang, kita harus terus berdekatan dengan para ulama. Karena akal ketika tidak digunakan, yang ada adalah penyesalan. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Orang-orang penghuni neraka itu nanti akan ngomong begini. Kalau saja kami dulu menggunakan akal kami, kalau saja kami dulu menggunakan telinga kami untuk mendengarkan, untuk menerima kebaikan, menerima kebenaran, menerima ilmu, maka niscaya kami tidak akan ada di sini, di neraka sa'ir ini, di neraka ini. Itu kata-kata orang yang tidak menggunakan akal. Kata-kata orang-orang kafir, orang-orang yang tidak menggunakan akalnya, tidak mau ngaji lah. Karena akal itu kecenderungannya kebaikan, ilmu, kepatuhan kepada Allah, ibadah, sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya di dunia ini dan di akhirat kelak, untuk keselamatan dan kebahagiaannya di dunia dan akhirat kelak. Itu kecenderungan akal. Tapi kecenderungan nafsu, yang penting senang, yang penting enak, yang penting, pokoknya cenderungannya itu kesenangan sesaat, kenikmatan dunia. Itu nafsu. Maka jangan sampai nyesal kita. Mumpung kita masih punya kesempatan, lebih baik ngerti sekarang daripada ngerti nanti. Karena kalau ngerti nanti, penyesalan yang ada. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kita ini pada umumnya menganggap bahwa ngaji ini nggak penting. Yang penting itu duit, yang penting itu dugem, yang penting itu senang-senang, kongkow-kongkow, nongkrong-nongkrong, main game, medsosan, apalagi. Ya pokoknya senang-senang, itu yang penting. Kita anggap seperti itu. Pada umumnya kita seperti itu. Kita anggap cewek penting, kita anggap relasi penting, kita anggap jabatan semua penting. Ngaji tidak penting, mengerti Allah tidak penting. Memahami agama tidak penting. Itu kita pada umumnya seperti itu. Tapi yakinlah, ketahuilah bahwa semuanya nanti, yang kita semuanya sekarang ini seperti ini, nanti semuanya pasti akan pintar semua, akan cerdas semua. Namun sayangnya ketika kepintaran, kepahaman, kecerdasan itu muncul, sayangnya semua itu, mereka itu sudah berada di neraka jahim. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Dulu kita yang menganggap bahwa
dunia ini penting, duit itu penting, jabatan penting, senang-senang penting, punya cewek penting, semuanya kita anggap penting. Ngaji tidak penting, ibadah tidak penting, mengerti Allah tidak penting, mengerti agama tidak penting. Semuanya itu pasti akan paham semua, ngerti semua, akan pintar semua. Orang yang bodoh-bodoh ketika di dunia itu pasti akan pintar semua. Sayangnya, pas mereka pintar, pas mereka paham, mereka sudah ada di neraka jahim, di depan neraka jahim. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Nah, pertanyaannya tinggal, apakah Anda mau mengerti sekarang atau nanti? Mengerti sekarang masih ada waktu, masih punya kesempatan. Tapi mengerti nanti, itu pas Anda sudah berada di depan neraka jahim. Tinggal pilih. Jangan sampai alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, tsumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Jangan sampai ketika kepahamanmu itu muncul, pintermu itu ada, tapi pada saat itu kau sudah berada di depan neraka jahim. Na'udzubillah. Jadi lebih baik pintar sekarang daripada pintar nanti. Hehehe. Terima kasih sudah pada hadir. Nah, Imam Umar bin Abdul Aziz itu, Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu minta saran, minta nasihat dari teman-temannya, dari sahabat-sahabatnya, yaitu Salim bin Abdullah, Muhammad bin Ka'ab, Rojak bin Haywah atau Haywah. Dia bilang, ayo nasihatilah saya, berikan saya saran, berikan saya nasihat, berikan saya kata-kata gitu. Kemudian Salim bin Abdullah ini menjawab, memberikan nasihat. Jika kau ingin selamat dari siksa Allah, maka tulilah kamu dari dunia. Tulikan dirimu dari dunia. Dan jadikan pendengaranmu itu adalah yang kau dengar itu adalah kematian. Aukamakol. Kemudian nasihat dari Muhammad bin Ka'ab yang diberikan kepada Umar bin Abdul Aziz ketika diminta, beliau bilang begini, in aradtan najata min adzabillah falyakun kabirul muslimin indaka aban wa awsatuhum indaka akhon wa asbaruhum indaka ibnan. Jika kau ingin selamat dari dunia, dari siksa Allah, maka jadikan orang yang tua, orang tuanya, orang yang usianya tua, lebih tua darimu, orang-orang muslim itu, jadikanlah sebagai ayah. Kemudian orang yang seusiamu, jadikanlah sebagai saudara, dan orang yang sebawahmu usianya, jadikanlah sebagai anak. Kalau sudah seperti itu, apa tindakannya? Fawakir abaka wa akrim akhoka wa tuhsin wa tuhsin ala
wa tuhsinanna ala waladika. Maka ketika orang yang lebih tua darimu itu kau jadikan ayah, maka hormatilah ayahmu, muliakan ayahmu. Wa akrim akhoka, orang yang seusiamu, sebayamu, muliakanlah saudaramu. Dan orang yang sebawahmu usianya, berbuat baiklah kepada mereka, sebab karena dia adalah seolah-olah sebagai anakmu. Wa qala lur-raja in aratan najata ghadan min adabillah fa ahibbal lil muslimina ma tuhibbu li nafsika wa akrim ma wa akrih wakrah lahum ma takrahu li nafsika thumma mitta idza syi'ta. Nasihat dari Roja bin Hayawah kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, jika engkau ingin selamat dari siksa Allah, maka cintailah untuk orang-orang muslim apa yang engkau cintai untuk dirimu, dan bencilah untuk mereka apa yang kau benci untuk dirimu. Kemudian matilah atau meninggallah kapanpun kau mau, semaumu atau sekarepmu, kira-kira gitu, sekehendakmu. Artinya kalau sudah bisa melaksanakan itu semua, kamu bebas mau ngapain, mau meninggalkan dunia ini terserah, karena kamu sudah bebas, karena kamu sudah bisa legowo, kamu akan selamat dari siksa Allah. Itu nasihat dari orang-orang atau sahabat-sahabat yang dimintai nasihatnya oleh Umar bin Abdul Aziz. Padahal beliau ini seorang raja, ya alim juga, alim, seorang raja, tapi dia itu masih minta pendapat atau minta nasihat dari orang lain. Betapa luar biasanya. Maka kita jangan segan-segan untuk minta pendapat kepada orang lain, karena kita tidak tahu apakah kita sudah benar apa belum, apakah kita sudah di dalam rel atau masih di luar rel. Nah, maka kita perlu penilaian orang lain atas diri kita. Apakah kita sudah sesuai dengan ajaran Islam atau masih jauh. Oh ya, demikian. Kita nyantai dulu Mas Bro. Mana nih bro, koreknya bro? Terima kasih yang sudah hadir. Ini dari Mas saja, kalau boleh tahu, yang di TikTok, yang di YouTube. Arya, ada Arya, terima kasih Arya. Arya dari mana Arya? Kita santai Mas Bro, ada Eko 15, Ego 15. Terima kasih, terima kasih. Ini kita sudah jam 12:30. Saya sudah 40 menit berlangsung lewat live TikTok saya dan YouTube saya. Kita nyantai-nyantai dulu lah.
Yang di YouTube siapa kalau boleh tahu? Ngaji Mas Bro. Terima kasih sudah mampir. Judulnya daripada kedinginan, mending ngaji Mas Bro. Baik, kita tutup dulu pertemuan kita pada malam hari ini. Kita cukupkan. Kita akan lanjutkan besok insya Allah dengan waktu yang agak sorean ya. Ini udah 12:30, udah mau ya hampir jam 1. Kita cukupkan sampai di sini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.